Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Kelompok 1 Angkatan 2021. Pada video ini kami akan menampilkan simulasi penyelesaian sengketa dengan perkara wan prestasi pembangunan gedung perkantoran secara non-litigasi melalui arbitrase. Sebelum kami memasuki bagian simulasi penyelesaian sengketa, ada baiknya saya akan menjelaskan apa itu arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam arbitrase terdapat pihak ketiga yang disebut dengan arbiter. Di dalam video perkara ini terjadi perselisihan antara Bapak Syahrul sebagai pihak pertama dan Ibu Hasnaini sebagai pihak kedua yang bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur non-litigasi yaitu arbitrase. Latar belakang permasalahan mereka diawali ketika pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati, yaitu pembangunan gedung perkantoran PT salah sebut selama jangka waktu 5 tahun. Namun pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran tersebut selama waktu yang telah ditentukan karena beberapa faktor, yaitu faktor cuaca dan terjadinya beberapa kali pergantian kuli bangunan. Untuk melihat bagaimana cara penyelesaian sengketa jalur non-litigasi melalui arbitrase, maka pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu mendiskusikan permasalahan di antara mereka. Apakah mereka akan menggunakan jalur litigasi atau non-litigasi dalam hal ini melalui arbitrase? Apabila para pihak setuju menggunakan jalur non-litigasi melalui arbitrase, maka para pihak terlebih dahulu mendaftarkan permasalahannya di sekretariat arbitrase. Baik, selamat datang, silakan duduk. Baik, sebelumnya apa yang bisa saya bantu? Baik, saya sini ingin melaporkan permasalahan saya di bank. Sebelumnya, apakah kelengkapan surat berkas-berkasnya sudah siap? Siap lengkap. Boleh saya periksa dulu. Baik, kelengkapan suratnya sudah dipersiapkan. Kami membutuhkan beberapa waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan semuanya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan sebelum itu saya akan meminta nomor Anda untuk bisa dihubungi untuk ke tahap selanjutnya. Ya, terima kasih. Setelah itu saya akan bertanya kepada kedua belah pihak, apakah kedua belah pihak ini sudah mempunyai arbiter masing-masing atau belum? Belum. Baik, jika belum, di sini di Lembaga Bani kami sudah menyiapkan arbiter untuk menyelesaikan permasalahan yang telah kalian daftarkan ke Lembaga Bani ini. Setelah itu, kedua belah pihak perlu membayarkan biaya pendaftaran sebelumnya untuk lanjut ke tahap sebelum dengan via transfer. Ya, karena di sini kami akan membayar dengan melalui via transfer. Jadi nanti kami akan kirimkan bukti pembayaran kepada Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya lembaga kami akan memanggil kedua belah pihak untuk ke tahap selanjutnya. Setelah itu kedua belah pihak sudah bisa. Baik, sekarang sudah selesai. Kedua belah pihak sudah bisa kembali ke masing-masing. Setelah berbincang dengan pegawai lembaga arbitrase tersebut, maka para pihak harus melakukan pembayaran berupa pembayaran pemeriksaan administrasi, biaya proses perkara, biaya arbiter, dan sekretariat majelis. Setelah pemeriksaan administrasi selesai, arbiter akan memeriksa dokumen yang sebelumnya telah diberikan. Dalam proses ini, arbiter akan memahami permasalahan sengketa ini dengan waktu paling lama 7 hari,
Kemudian, arbiter akan melakukan pemanggilan terhadap para pihak. Di hari yang ditentukan, akan ada pertemuan antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, arbiter akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Baik, pada pertemuan hari ini, kedua belah pihak dipertemukan dengan arbiter. Saya berikan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangan apakah keterangan yang diberikan di pendaftaran sudah sesuai dengan yang diajukan pada arbiter. Dengan ini saya persilahkan kepada pihak pertama untuk memberikan keterangannya. Baik, permasalahan kami yaitu pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Adapun kesepakatan kami yaitu pihak pertama membuat gedung perkantoran dengan jangka waktu pekerjaan selama 5 tahun. Namun pihak kedua tidak menyelesaikan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati. Baik, saya berikan kepada pihak kedua untuk memberikan penjelasannya terkait masalah tersebut. Baik, permasalahan kami yaitu pihak pertama memberikan tanggung jawab kepada pihak kedua untuk membangun sebuah gedung perkantoran untuk suatu perusahaan PT tersebut selama 5 tahun. Akan tetapi, kami tidak dapat menyelesaikan kewajiban kami untuk menyelesaikan proyek tersebut selama jangka waktu yang telah diberikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu cuaca tidak mendukung dan seringnya terjadinya pergantian tenaga kerja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, kedua belah pihak silahkan menunggu panggilan dari lembaga kami untuk lanjut ke tahap persidangan. Setelah pertemuan ini, para pihak akan kembali dan menunggu keputusan arbiter. Arbiter memiliki jangka waktu paling lama 30 hari untuk memberikan solusi ataupun putusan yang akan diberikan kepada para pihak. Pada pertemuan kedua kalinya dengan para arbiter, para pihak masing-masing membawa para saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait permasalahan para pihak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 21 Juni 2024, saya akan melakukan persidangan terkait arbitrase tentang permasalahan wajib prestasi. Saya persilahkan kepada para saksi untuk memasuki ruang sidang. Baik, saya persilahkan kepada anggota arbitrase saya untuk membaca permasalahan dari kedua belah pihak. Baik, saya akan membacakan permasalahan untuk pihak pertama dan kedua. Dengan permasalahan dari pihak pertama yaitu permasalahan kami yaitu pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Adapun kesepakatan mereka yaitu pihak pertama membuat sebuah gedung perkantoran dengan jangka waktu pengerjaan selama 5 tahun. Namun pihak kedua tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Mengenai perjanjian tersebut, memberikan kepada pihak kedua sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya perjanjian kedua yaitu pihak pertama memberikan tanggung jawab kepada pihak kedua untuk membangun sebuah gedung perkantoran dengan perusahaan PT tersebut selama 5 tahun. Akan tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan kewajiban mereka selama jangka waktu yang telah ditentukan karena beberapa faktor yaitu cuaca tidak mendukung dan terjadinya pergantian tenaga kerja. Baik, terlebih dahulu saya persilahkan dari pihak pertama untuk memberikan keterangannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Nirmela Ramadhani sebagai saksi pihak pertama. Kebetulan pada saat pihak pertama dan pihak kedua melakukan perjanjian, saya menyaksikannya dan benar apa yang dikatakan pihak pertama bahwa pihak kedua benar-benar tidak memenuhi isi perjanjian bahwa dia akan menyelesaikan pembangunan gedung itu selama 5 tahun. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Siti Latina Juljana sebagai saksi pihak pertama.
Kebetulan pada saat pihak pertama dan pihak kedua melakukan perjanjian, saya ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Dan benar, apa yang dikatakan pihak pertama bahwa pihak kedua benar-benar tidak memenuhi perjanjian dengan menyelesaikan perjanjian pengerjaan gedung sesuai dengan apa yang telah disepakati. Baik, terima kasih atas keterangan saksinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pihak kedua untuk memaparkan keterangannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Adi Muhammad Reza, dihadirkan di sini sebagai saksi. Kebetulan di sini saya saat pihak kedua melakukan pekerjaan proyeknya, saya ikut serta membantu pekerjaan tersebut. Dan benar apa yang dikatakan pihak kedua, bahwa pihak kedua benar-benar mengalami kendala dalam menyelesaikan pengerjaan gedung dalam jangka waktu 5 tahun karena terkendala cuaca dan pergantian tenaga kerja. Baik, perkenalkan nama saya Aksan Semila, dihadirkan di sini sebagai saksi. Kebetulan pada saat pihak kedua mengerjakan proyeknya, saya ikut serta membantu dalam mengerjakan proyek tersebut. Dan benar apa yang dikatakan oleh pihak kedua, bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut terkendala cuaca dan pergantian tenaga kerja. Terima kasih atas keterangan para saksi. Baik, saya persilahkan kepada para saksi untuk kembali ke tempatnya. Setelah keterangan para saksi, arbiter akan memberikan kesempatan kepada pihak pertama dan pihak kedua untuk memberikan solusi yang akan jadi pertimbangan para arbiter untuk memberikan solusi akhir dari putusan permasalahan ini. Baik, itulah tadi keterangan dari para saksi. Selanjutnya, saya berikan kepada kedua belah pihak untuk memberikan solusi. Selanjutnya, saya berikan kepada pihak pertama untuk memberikan solusinya. Baik, solusi saya yaitu saya memberikan penambahan waktu selama 3 bulan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kepada pihak kedua untuk memberikan solusinya. Kalau begitu, saya ingin meminta penambahan dana sebanyak 500 juta. Terima kasih. Setelah mendengar solusi dari para pihak, majelis arbitrase akan melakukan perundingan dan memberikan solusi yang akan mengakhiri persengketaan ini. Setelah pertemuan ini, para pihak akan kembali dan menunggu keputusan arbiter. Arbiter memiliki jangka waktu paling lama 30 hari untuk memberikan solusi ataupun putusan yang akan diberikan kepada para pihak. Tiba hari putusan. Saya akan membacakan poin-poin terkait perjanjian tersebut. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh sengketa dan perselisihan yang pernah terjadi, baik yang terjadi sebelum tanggal penandatanganan perjanjian maupun yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Yang kedua, kedua belah pihak sepenuhnya menegaskan satu sama lain atas setiap tindakan dan perselisihan yang mungkin menyebabkan konflik di antara mereka. Kedua belah pihak juga menyatakan bahwa tidak ada yang bersalah atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan saling menghormati dan mendukung di masa yang akan datang. Yang keempat, kedua belah pihak dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada yang menuntut ganti rugi terkait sengketa yang pernah terjadi. Berdasarkan perundingan dari kami para arbiter, saya yang bernama Profesor Dr. Andika SHMH, di samping kanan saya Restiara Octaviana SHMH, dan di samping kiri saya atas nama Syafira SHMH, menyatakan bahwa solusi dari kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, dan kami memberikan solusi bahwa pihak pertama memberikan tenggang waktu selama 3 bulan terhadap proyek pembangunan kantor PT tersebut, dan pihak kedua meminta uang sebesar 500 juta kepada pihak pertama. Mungkin itulah solusi dari kami para arbiter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal ini, para pihak
tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.